Jumpa lagi dengan Serian. Pada minggu ini kita akan membahas untuk ujian kita pada pertemuan terakhir nanti. Jadi Ananda fokus kepada materi apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik Ananda, selamat pagi semuanya. Setelah kita belajar beberapa pekan, hari ini kita lanjut pada minggu review. Nah, ini ada contoh ciri-ciri hikayat ya. Jadi Ananda bisa lihat ciri-ciri hikayat. Ulanglah. Baik Ananda, setelah beberapa pekan kita berjumpa. Hari ini kita lanjut lagi pada pembelajaran review atau ulasan sebelum ujian. Jadi kita lihat di sini pada PowerPoint ada ciri-ciri hikayat. Jadi nanti ada soal, Ananda tentukan mana ciri-ciri hikayatnya. Contohnya menceritakan tentang kehidupan di istana atau istana sentris, maka ceritanya tentang raja ya, adipati gitu ya, panglima gitu ya. Lalu ceritanya biasanya berakhir dengan happy ending atau kebahagiaan. Lalu dia menggunakan bahasa-bahasa Melayu yang sulit dipahami, biasanya Melayu tua itu ya, sebermula, Arkian, Syahdan, Hatta, Al-Kisah. Jadi tersebutlah Al-Kisah pada suatu hari itu sama sebenarnya, yaitu awal mula cerita. Lalu dia punya unsur intrinsik dan ekstrinsik, jadi sama dengan karya sastra, cerpen, novel, dan lainnya. Kemudian Ananda bisa lihat dia juga biasanya berisi pantun-pantun dan berisi cerita-cerita tentang kemustahilan. Misalnya burung bisa bicara gitu ya. Misalnya ular bisa beristrikan seorang manusia. Nah, itu adalah hikayat-hikayat. Kemudian hikayat ini punya unsur-unsur yang berasal dari agama-agama. Jadi hikayat ini ceritanya bukan secara terjadi langsung begitu saja, tapi dia punya unsur-unsur yang mempengaruhinya. Misalnya pertama dia kalau berbicara tentang Sri Rama, Mahabharata, tentu saja ini kita masuk kepada agama Buddha. Jadi ada hikayat Pandawa 5, Sri Rama. Lalu dia juga terjadi akulturasi dari Hindu dan Islam ya. Nah, ini terpengaruh dari agama Hindu dan Islam. Nah, ini biasanya contohnya adalah hikayat Si Miskin, hikayat Indra Putra, hikayat Jaya Lengkara. Tapi ada juga hikayat yang memang muncul dari Gujarat asli ya, dari Timur Tengah, bahwasanya dia itu biasanya kita pernah dengar hikayat si Abu Nawas, ya, Aladin 1001 malam, kan kayak gitu ya. Nah, itu dia. Jadi ada beberapa yang dipengaruhi. Contoh lain, Ananda bisa lihat bahwasanya ada kata, misalnya ada soal seperti ini. Si miskin laki bini dengan kainnya seperti dimamah anjing berjalan mencari rezeki, berkeliling di negeri anta beranta. Maka ketika kita membaca ini, maka kita kategorikan dia hikayat. Nah, pertanyaannya soalnya misalnya si miskin itu sebagai apa? Nah, si miskin ini masuk kepada majas antonomasia. Antonomasia itu penyebutan seseorang berdasarkan ciri fisik. Si miskin, si pendek, si tinggi, si panjang, si bungkung. Nah, itu dia kita sebut sebagai antonomasia. Lalu Ananda bisa lihat juga ketika kita masuk pada cerita awal ini, dia bercerita pada negeri antah berantah, Maharaja Indradewa. Maka kaidah kebahasannya kita masuk kepada istana sentris. Nah, soal-soal seperti ini perlu Ananda pahami sebelum menjawab soalnya. Selanjutnya kita lihat. Pada suatu ketika ada seorang pemuda yang bernama Hang Tuah, anak Hang Mahmud. Mereka bertempat tinggal di Sungai Duyung. Pada saat itu semua orang di Sungai Duyung mendengar kabar tentang Raja Bintan yang baik dan sopan kepada semua rakyatnya. Kalau ada kalimat seperti ini, paragraf seperti ini, maka unsur yang dominan adalah unsur apa kira-kira? Ya, tepat sekali. Unsur yang dominan adalah unsur intrinsik. Karena dia bercerita apa? Tempat tinggalnya di Sungai Duyung. Kemudian dia mendengar ada orang di Sungai Duyung. Nah, ini adalah sesuatu yang unsur intrinsik berupa latar atau setting yang bisa dominan. Dan itu jawabannya. Kemudian ada hatta, berapa lamanya? Masjidul Haq. Ini kan kalimat-kalimat yang Melayu lama ini. Hatta. Hatta ini bukan Bung Hatta. Tapi hatta ini pada suatu hari. Ketika Masjidul Haq pun besarlah. Ini tokohnya. Jadi dalam suatu teks hikayat ada hatta, ada kalakian. Kalakian itu maka sejatinya, selanjutnya, seterusnya. Kemudian, itu kalakian artinya. Maka dicaharinya. Kenapa tidak dicari, tapi dicaharinya.
Nah, ini adalah kata-kata Melayu lama ya. Jadi Ananda kalau ada pertanyaan seperti ini, maka Ananda bahas menjadi sebuah kaidah kebahasaan Melayu lama. Ya, kata-kata namanya adalah kata-kata arkais Melayu lama. Lanjut. Kita lanjut pada sebuah teks misalnya. Dalam rantai makanan pada ekosistem sawah, tikus dianggap sebagai hama. Ini kita masuk kepada soal anekdot ya. Contoh anekdot. Dalam rantai makanan pada ekosistem sawah, tikus dianggap sebagai hama yang merugikan petani. Sementara ular justru lebih menguntungkan karena bisa membasmi hama tikus. Sedangkan petani tidak mengerti hal ini, justru musnahkan ular karena dianggap berbahaya. Apakah ini masuk mana? Abstraksi sebagai permulaan cerita atau orientasi sebagai pengenalan cerita? Coba ditebak kira-kira apa? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah abstraksi. Abstraksi itu dia sebelum orientasi, sebelum mengenalkan tokoh. Dia berupa pengenalan situasi. Namanya abstraksi. Maka di nomor 1 ini namanya abstraksi. Anda harus paham itu. Lalu nomor 2, itu si petani tidak bisa berkata-kata. Sementara ia mengingat bahwa ia tidak memiliki alat pengusir tikus ataupun hewan tikus. Apalagi dan si petani pun hanya bisa menyesali. Kalau saya tengokkan dari struktur ini, kira-kira strukturnya apa? Ada abstraksi, ada orientasi, ada krisis, ada reaksi, ada koda. Nah, di nomor 2 ini kita berbicara tentang koda. Koda itu penutup. Apa kata kuncinya? Dan si petani pun hanya bisa menyesali semua perbuatannya. Jadi itu, kalau ada pertanyaan, teks tersebut adalah penggalan dari bagian struktur apa? Namanya adalah koda atau penutup. Selanjutnya, ketua geng tikus. Nomor 1, ketua geng tikus. Jadi rencana kita harus sukses agar kita bisa menambah lebih banyak persediaan makanan. Lalu dijawab oleh anggota tikus 1. Tapi bos, makanan kita cukup banyak, bisa untuk mencukupi kebutuhan hingga 3 hari ke depan. Nah, dalam teks 1 ini, pola pengembangan teks anekdot atau teks kritik yang berupa lucu, itu ini kalau kayak titik dua kayak ini, dalam tanda kutip atau apostrof, ini kita sebut pola pengembangan dialog. Ingat ya, namanya pola pengembangan dialog. Kalau dia berupa cerita aja dari paragraf awal sampai akhir, itu namanya pengembangan narasi. Ya, kalau dia ada dialog, ada cerita, namanya narasi dan dialog. Jadi ini pertanyaan seperti ini, maka pola pengembangannya adalah dialog. Lalu nomor 2, suatu hari ada seorang petugas kebersihan sedang menyapu jalanan kota. Tiba-tiba dari arah barat ada pengendara mobil yang melemparkan sampah keluar kaca jendela. Karena kesal, akhirnya petugas kebersihan pun menghentikan kegiatan menyapunya dan berteriak kencang. Kata-kata seperti ini kira-kira apa? Woi, kalau buang sampah, lihat dong jangan buang sampah. Nah, ini masuk mana? Kalau ada permasalahan konflik, itu justru kita langsung masukkan pada yang namanya krisis atau reaksi. Jadi kalau ada pertanyaan ini, penggalan teks di sini kita masukkan ke mana? Namanya reaksi atau krisis. Baik, itu saya pikir untuk review kita.